Halo Bapak Ibu guru yang saya hormati, salam cerdas antusias. Kita masuk ke pembahasan pelatihan pemanfaatan Google Docs dan slide dalam pembelajaran kali ini. Kita akan masuk ke dalam praktik terbaik ya, praktik terbaik yang ketiga dalam pemanfaatan Google Docs. Nah, kali ini kita akan mencoba memanfaatkan Google Docs sebagai lembar kerja siswa atau worksheet ya. Sehingga nanti setiap siswa secara individu akan memiliki sebuah file Google Docs ya. Jadi para siswa punya filenya masing-masing. Mereka bisa menuliskan namanya misalkan, kemudian kelasnya, dan terakhir adalah tentu dia bisa membuat sebuah penugasan dan lain sebagainya sehingga tinggal melengkapi dari Google Docs yang sudah kita siapkan. Nah, bagaimana cara kerjanya dan bagaimana cara membuatnya? Yuk, kita akan kembali ke aplikasi Google Docs-nya, yaitu kita bisa kembali ke Google Drive ya, ke Google Drive dan Google Docs-nya. Jadi seperti biasa, Bapak Ibu guru boleh membuat terlebih dahulu filenya dari Google Docs seperti ini atau menguploadkan dari file dari Microsoft Word sebelumnya juga boleh ya, seperti biasa. Nah, misalkan ini yang sudah saya buat ya, ini yang saya sudah buat, jadi silahkan dituliskan, kalau ada gambar, kalau ada tulisan, dan lain sebagainya silahkan ditambahkan. Apabila masih kesulitan bagaimana membuatnya, nah, Bapak Ibu bisa mengakses di modul ketiga ya, kalau tidak salah, yaitu tentang Google Docs Fundamental. Nanti di Google Docs Fundamental, Bapak Ibu bagaimana cara menambahkan gambar, menuliskan membuat tabel, menuliskan teks, memformat teks, dan lain sebagainya. Di sana dibahas secara komprehensif di modul yang ketiga. Nah, oke, kita akan kembali lagi. Jadi Bapak Ibu silahkan membuat dokumen semacam ini. Ya, tentu ya lembar kerja ya, LKS bisa berupa bisa berupa seperti ini. Misalkan ini sekedar contoh saja. Jadi ini ceritanya untuk kelas 4 SD kalau tidak salah ya. Jadi di sini ada sebuah puisi misalkan, lalu kemudian nanti para siswa ya, masing-masing siswa itu dimintakan menuliskan kesimpulan misalkan dari hasil membaca atau mengapresiasi puisi berikut ini gitu ya. Nah, tentu tidak hanya untuk satu soal ya. Jadi Bapak Ibu bisa membuat pertanyaan pertama, kedua, ketiga gitu ya, dan tidak harus satu halaman. Ini contoh saya saja ya. Contoh saya baru satu halaman. Nanti misalkan ada 5 halaman, 10 halaman, bahkan Bapak Ibu bisa membuatnya untuk satu semester barangkali gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa membuatnya seperti ini. Nah, jangan lupa juga Bapak Ibu menuliskan di paling atas gitu ya, kolom nama dan kelas ya, supaya nanti kita bisa dengan mudah mengidentifikasi para siswa, meskipun juga nanti alangkah lebih baiknya nanti di nama filenya, memang kita perlu ajarkan dulu ke para siswa dan membriefing para siswa untuk mengganti nama, menuliskan nama, dan seterusnya nanti gitu ya. Nah, setelah ini sudah disiapkan, termasuk ini ya, ini berupa tabel sebenarnya ya. Jadi ini saya menuliskan untuk membuat kotak seperti ini. Saya ulangi ya, barangkali Bapak Ibu itu membuat kotaknya seperti apa. Nah, ini tinggal masuk ke insert, table, nah cukup satu saja. Bapak Ibu enter saja, kira-kira berapa baris begitu ya. Nah, ini sehingga nanti siswa tinggal menuliskan di kotak seperti ini. Oke. Nah, langkah berikutnya, karena berbeda dengan dokumen kolaboratif di praktik terbaik sebelumnya, kalau dokumen kolaboratif itu satu dokumen diakses oleh banyak siswa dan kemudian menuliskan dalam satu dokumen. Jadi filenya hanya satu. Nah, sedangkan kalau yang ini ya, yang LKS siswa, nah ini bagaimana supaya nanti siswa bisa mengcopy ataupun kita bisa memiliki si file ini oleh masing-masing siswa. Nah, caranya sebetulnya ada dua ya. Yang pertama adalah Bapak Ibu di Google Docs-nya ya, misalkan materinya mana tadi? Nah, ini ya. Ini filenya ya. Nah, Bapak Ibu duplikat. Nah, di sini kan bisa duplikat ya. Nah, make a copy ya. Make a copy sejumlah siswa. Jadi nanti mungkin menggunakan nomor absen ataupun yang lainnya. Lalu kemudian nanti si dokumennya bisa kita share satu persatu ke para siswa sebagai editor. Nah, itu cara yang pertama, tentu itu cukup panjang ya stepnya. Atau cara yang kedua adalah Bapak Ibu bisa membagikan ini dengan langkah share ya. Langkah share. Nah,
lalu kemudian pilih sekali lagi, ini adalah anyone with link. Nah, di sininya bukan editor ya, bukan editor, tetap saja ininya viewer, oke? Tetap ininya viewer, dan oke ya. Nah, saya akan misalkan si kopinya, maaf, si linknya saya belum copy ya tadi ya. Nah, ininya sebagai viewer, ini saya copy dulu linknya. Nah, misalkan saya akan berperan sebagai siswa, jadi link itu nanti berikan ke para siswa ya. Link itu berikan ke para siswa. Nah, misalkan saya akan pindah ke akun yang lain, barangkali di sini ada akun yang lain. Saya akan pindah ke akun yang lain, misalkan yang ini ya. Oke, sebentar ya, mohon tunggu. Nah, misalkan saya ini dengan akun Gmail yang berbeda ya, antara akun yang siswa dan akun guru. Jadi ini yang membuat adalah akun guru, lalu kemudian saya membuka akun yang lain, ya ini akun Gmail yang lain, saya berlaku sebagai siswa. Jadi nanti siswa akan copy paste linknya, dia akan membuka si file ini, otomatis di sini siswa tidak bisa mengedit ya. Nah, tidak bisa mengedit ya, tidak bisa menuliskan apapun di sini. Ya, karena nanti para siswa yang perlu kita perintahkan ataupun kita minta ke para siswa adalah mengcopy terlebih dahulu. Caranya untuk mengcopy, dan ini harus masuk ke dalam materi briefing kepada para siswanya, yaitu masuk ke file, ya, masuk ke file, lalu kemudian klik make a copy. Nah, di sini ya, make a copy, lalu kemudian nanti di sini misalkan, nah, saya PLKS siswa, misalkan kayak gini ya. Dan ini harus diajarkan ke para siswa. Oke? Nah, maka si filenya akan otomatis tercopy. Jadi, si filenya sudah dikopikan oleh siswa yang bersangkutan. Jadi, nanti siswa akan mengerjakan masing-masing di di lembar kerjanya masing-masing gitu ya, di Google Drive-nya masing-masing. Jadi, sekarang Google Drive-nya bukan di Google Drive Bapak Ibu. Ya, sekarang mereka mengerjakannya di Google Drive-nya masing-masing. Nah, otomatis karena dia yang memiliki ya, maka dia bisa menuliskannya di sini. Nah, ini saya sebagai siswa ya, ini akun saya sebagai siswa. Misalkan seperti ini. Nah, lalu kemudian nanti saya menuliskan, dan seterusnya saya akan menuliskan. Nah, langkah terakhir nanti kita akan minta para siswa untuk men-share linknya. Nah, jadi siswa pun harus diajarkan untuk men-share linknya. Ya, di sininya nanti siswa perlu membagikan ini menjadi viewer, copy link. Nah, nanti Bapak Ibu silahkan mengkolek nanti hasil pekerjaan para siswanya dikumpulkan dalam apakah melalui WhatsApp atau apa, ataupun bisa juga dengan seperti ini, seperti dokumen kolaboratif tadi ya. Jadi Bapak Ibu membuat dokumen kolaboratif, misalkan ini saya ganti ya, ini bukan pendapat, tetapi link LKS. Nah, misalkan. Nah, ini misalkan nanti para siswa akan diminta untuk meng-copy paste hasil dari pekerjaannya, sehingga nanti kita akan tahu, oh, siswa A ini linknya, siswa B ini linknya, sehingga kita memeriksanya pun akan lebih mudah. Nah, sebetulnya ini memang di luar dari pembahasan Google Docs-nya, karena memang ada aplikasi lain, ada namanya aplikasi Google Classroom ya, Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu barangkali yang sudah pernah menggunakan Google Classroom mungkin akan lebih familiar. Jadi Bapak Ibu sebetulnya apabila membuat tugas di Google Classroom, lalu kemudian membuat Google Docs-nya, nah nanti ada perintah untuk menduplikat sejumlah siswa. Nah, itu sebetulnya step yang lebih mudah lagi. Jadi, si file Google Docs-nya akan diduplikat sejumlah siswa dan sesuai nama-namanya sehingga siswa tidak perlu secara manual seperti sekarang. Kalau sekarang kan siswa diminta mengcopy filenya, mengcopy dokumennya, lalu kemudian mengisi di Google Drive-nya masing-masing, lalu menyetorkan link-nya gitu ya. Nah, khawatirnya siswa kesulitan ataupun kurang mengerti dari step-stepnya. Nah, sebetulnya Bapak Ibu bisa menggunakan juga Google Classroom ya. Jadi di Google Classroom, pastikan siswanya sudah masuk ke dalam kelas tersebut. Nah, lalu kemudian nanti Bapak Ibu bisa pilih assignment atau tugas. Nah, di assignment-nya Bapak Ibu buatlah Google Docs. Nah, nanti di Google Docs-nya bisa diduplikat sejumlah nama siswa, sehingga nanti siswa bisa langsung mengerjakan di lembar kerja tersebut. Sehingga kita nanti sebagai pendidik, sebagai guru, bisa memeriksa setiap tugas ataupun setiap lembar kerja yang sudah dikerjakan oleh para siswa. Oke, untuk pembahasan praktik terbaik
yang ketiga ya dari Google Docs ini. Saya rasa cukup sekian. Jadi Google Docs Bapak Ibu sekali lagi bisa dimanfaatkan sebagai dokumen lembar kerja ya, dokumen lembar kerja sehingga nanti para tiap-tiap individu peserta didik bisa mengerjakan di lembar kerjanya masing-masing. Dan itu bisa dilakukan secara daring dan kita tidak perlu upload, download, dan seterusnya. Baik, sampai jumpa di sesi-sesi berikutnya. Terima kasih, salam cerdas antusias.